Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah Muhammad bab penduduk Arab. Dilihat dari silsilah keturunan dan cikal bakal munculnya penduduk Arab, para sejarawan membaginya ke dalam 3 kategori. Pertama, Arab Baidah, yaitu orang-orang Arab terdahulu di mana sejarah hidup mereka tidak bisa dilacak kembali secara terperinci dan lengkap. Misalnya kaum Ad, Samud, Sam, Judais, Amlak, dan bangsa-bangsa Arab yang lain. 2. Arab Aribah, yakni orang-orang Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qotan. Mereka dikenal dengan sebutan bangsa Arab Qotaniah. 3. Arab Musta'ribah, yaitu orang-orang Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang dikenal dengan sebutan kalangan Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran orang-orang Arab Aribah atau kaum Qotan adalah di negeri Yaman. Mereka kemudian berkembang besar menjadi beberapa kabilah dan suku. Namun yang terkenal hanya ada 2, yaitu kabilah Himyar dan kabilah Qolan. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah pergi meninggalkan Yaman, kemudian menyebar luas ke berbagai penjuru di Jazirah Arab sebelum tertimpa musibah berupa kerugian besar dan sektor perdagangan. Hal itu merupakan akibat dari tekanan bangsa Romawi yang berusaha menguasai jalur perdagangan di laut. Sementara itu bangsa Romawi telah menghancurkan jalur darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Tidak menutup kemungkinan hijrah mereka juga akibat dari persaingan antara suku-suku Himyar dan suku Kahlan, di mana akhir dari perseteruan tersebut mengharuskan kepindahan suku-suku Kahlan, lalu suku Himyar terus berkuasa. Suku-suku Kahlan yang hijrah bisa dibagi ke dalam 4 golongan. Pertama, suku Uts. Keberangkatan suku Uts ini dipimpin langsung oleh pemuka mereka yang bernama Imron bin Amru Muzai Kuba. Hidup mereka berpindah-pindah di negeri Yaman, mengutus para pemandu jalan lalu pergi ke arah utara. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, mereka berpencar ke beberapa tempat. Seseorang bernama Sa'labah bin Amru dari suku Uts ini pergi menuju Hijaz, lalu menetap di daerah yang bersebelahan dengan Sa'labiyah dari Zikkor. Ketika anaknya besar dan kuat dan pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khajraj, 2 anak yang lahir dari rahim Harisah bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka adalah Harisah bin Amr atau juga dikenal dengan sebutan Khuza'ah. Keturunan Khuza'ah ini pindah ke Hijaz lalu menetap di Mur Az-Zahran yang selanjutnya menguasai tanah suci dan mendiami kota Mekah. Sementara Imron bin Amr pergi dan menetap di Oman bersama anak-anaknya. Mereka inilah yang disebut suku Utsman. Sedangkan kabilah-kabilah Nas bin Al-Uts menetap di Tihamah yang disebut Uts Syanu'ah. Sementara itu Jafnah bin Amr pergi dan menetap di Syam bersama anak keturunannya. Dia dijuluki Abdul Mulk Al-Ghazannah yang dinisbatkan kepada nama sumber mata air di Hijaz, Ghazan. Mereka tinggal di sana dan beberapa saat kemudian hijrah ke negeri Syam. Suku Lakham dan Juz'an. Tokoh utama di kalangan mereka bernama Nasr bin Rabi'ah, seorang pemimpin Raja Al-Munzir di wilayah Hairah. Suku Bani To'i. Orang-orang dari suku ini melakukan hijrah ke wilayah utara dan menetap di antara 2 gunung bernama Aja dan Salma. Bani To'i menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan penduduk Al-Jabani atau 2 gunung di Gunung To'i. Suku Kindah. Awalnya mereka menetap di Bahrain, namun tak lama kemudian terpaksa meninggalkannya dan tinggal menetap di Hadrol Maut. Sayangnya nasib mereka tidak jauh beberapa dibanding sebelumnya ketika bertempat di Bahrain. Mereka pun terpaksa pindah ke Najd
baru di sanalah mereka mampu mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat. Tapi secepat itu pula mereka punah dan tak meninggalkan jejak sedikit pun. Masih ada satu kabilah lain dari suku Himyar yang asal muasal keturunannya masih diperdebatkan, yaitu suku Qoda'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Sedangkan Arab Musta'ribah, kakek moyang mereka yang tertua, diyakini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berasal dari negeri Irak, sebuah tempat yang disebut Ar. Wilayah Ar ini terletak di bagian barat sungai Efrat, berdasarkan dengan Kufa. Cukup banyak penelusuran dan penelitian yang kemudian disajikan secara terperinci mengenai negeri ini. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kondisi religius, juga mengenai persoalan lain yang terkait. Telah diketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran dan Hurran, termasuk pula ke Palestina. Beliau menjadikan negeri Irak sebagai pusat dakwahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam kerap kali menyusuri negeri tersebut dengan berbekal sebuah harapan, hingga akhirnya tiba di Mesir. Fir'aun, seorang penguasa Mesir, merekayasa dan memasang jebakan terhadap istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah. Namun Allah Subhanahu wa taala justru menjadikannya bermurang, sejatan makan tuan. Fir'aun pun kemudian tahu kedudukan hubungan Sarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun pun lalu menghadiahkan putrinya sendiri, Hajar, untuk menjadi pembantu Sarah, sebagai wujud pengakuan atas keutamaan Sarah. Di ujung kisah, Sarah mengawinkan Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun lalu kembali ke Palestina. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya seorang bayi bernama Ismail yang lahir dari rahim Hajar. Melihat hal itu, Sarah terbakar rasa cemburu. Dia memaksa Nabi Ibrahim alaihissalam mengusir Hajar dan putranya yang masih kecil. Untuk itulah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa keduanya ke negeri Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan dan taman sedikit pun, tepatnya di dekat Baitul Haram, yang saat itu masih berupa gundukan-gundukan tanah. Rasa gelisah mereka bersifat di pikiran Ibrahim. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu meletakkan putranya di dalam tanah dengan sebuah mata air bernama Zam-Zam. Waktu itu Mekah belum dihuni seorang pun, juga tidak pada mata air itu. Ibrahim melakukan ghariba, sejenis tempat air di dekat Hajar dan Ismail, juga beberapa buah kurma. Setelah itu beliau kembali ke Palestina, dan beberapa hari kemudian bekal dan air sudah habis. Sementara itu di tempat tersebut tidak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba mata air Zam-Zam memancur sebagai bentuk berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Air Zam-Zam itulah yang menjadi sumber kehidupan untuk Hajar dan Ismail, mata air yang tak pernah habis hingga sekarang. Kisah lengkapnya sudah menjadi rahasia umum. Suatu kabilah dari Yaman, Jurhum kedua, datang ke tempat itu. Dengan izin ibu Ismail, mereka dibolehkan untuk menetap di sana. Ada yang berpendapat mereka sudah berada di tempat tersebut sebelum kedatangan Hajar dan Ismail. Kabilah tersebut kemudian menetap di lembah-lembah pinggiran kota Mekah. Adapun hadis Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Hajar dan Ismail masih kecil. Sedangkan masa-masa sebelumnya mereka hanya terbiasa melewati jalur Mekah. Setelah sekian lama, Ibrahim pergi ke Mekah untuk menjenguk keluarganya yang sempat ditinggalkan pergi. Beliau tidak tahu sudah berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Menurut referensi sejarah yang kuat, kunjungan dilakukan sebanyak 4 kali.
Allah telah menyebutkan bahwa Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail. Ibrahim pun bangun dan hendak melakukan mimpi yang dianggapnya sebagai perintah. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memperingatkan putranya di atas pelipisnya, maka nyatakanlah kesabaran mereka. Dan kami panggil dirinya, "Hai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian kami beri balasan orang-orang yang berbuat baik. Sungguh itu benar-benar ujian nyata, dan kami menebusnya dengan sembilah agung." Surah Asy-Syafa'at ayat 103-107. Dalam kitab Safarut Takwin disebut umur Ismail selisih 13 tahun lebih tua dari Ishak. Dari urutan kisah ini menunjukkan peristiwa tersebut terjadi sebelum kelahiran Ishak. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah peristiwa penyembelihan itu. Setidak-tidaknya kisah dalam ayat Al-Quran itu menjamin suatu fase sejarah perjalanan, yakni terjadi sebelum Ismail menginjak masa remaja. Sedangkan 3 fase yang lain diriwayatkan oleh Abu Al-Bukhari dengan urutan panjang lebar, yakni riwayat dari Ibnu Abbas berupa hadis ma'fu. Pada intinya, sebelum tiba masa remaja, Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Lantaran mereka tertarik kepada Ismail, kabilah tersebut mengawinkannya dengan salah satu gadis dari golongan mereka, di mana waktu itu Hajar sudah meninggal dunia.